Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang named constructor. Jadi yang pertama kita memiliki kelas yang berisikan properti, ada string nama, terus string asal, terus kelas bahasanya ini kita kasih si turunan apa sih constructor yang eksplisit di nama, terus kita masukin objeknya AMI atau asalnya dari tim tank. Terus kemudian ini di sini tuh ada kita memiliki si konstruktor berupa bahasa rumpun. Nah di sini tuh pada konstruktornya ini kita masukin named. Jadi di sininya itu kita buat value isinya, objeknya, value-nya gitu. Terus kita void coba, kita kasih print sesuai sama yang ada di sini. Terus void main, terus bahasa rumpun British UK, terus bahasa. Ini kalau kita jalanin dia akan munculin ini. Jadi dia yang bahasa yang ini bawah ini dia itu memunculin dari yang ini print yang ini, tapi datanya dari yang di sini objeknya kayak gitu. Adapun yang named ya sesuai ini dan ini. Dia UK. Jadi kalau misalnya dia di sini dikasih objek value-nya di sini di dalam ini, dia bakal nyetak yang ada di sini. Tapi kalau kita hapus yang ada di sini, dia bakal nyetak sesuai yang ada di sini di named constructor-nya itu tadi gitu. Kayak gitu. Soalnya yang tadi UK-nya sudah nggak ada. Yang selanjutnya adalah parameter constructor. Jadi pada parameter constructor ini kita memiliki kita memiliki kelas bahasa yang ada berupa string nama sama string asal. Terus parameter constructornya itu yang ini. Jadi bahasa, disnama, disasal. Terus kemudian kita punya void main buat ngerannya. Terus isi dari atau value atau objek parameter objek parameter konstruktornya itu kita isi di dalam sini. Jadi bahasa, asal bahasa, nama objeknya, terus si kelasnya tadi itu nama parameter konstruktor itu kita isi di sini. Pertama sesuai sama yang ini, sesuai sama disnama, jadi ada pasi-pasi, terus disasal Malaysia, terus kita print untuk objeknya bahasa, asal bahasa, kita print nama objeknya, terus nama, terus berasal dari apa, kalau kita run hasilnya akan seperti ini, bahasa pasi-pasi berasal dari Malaysia. Seperti itu. Adapun selanjutnya kita akan membahas tentang constant constructor yang memiliki beberapa aturan. Yang pertama, aturan konstan di setiap properti harus menggunakan final. Jadi harus pakai final kayak gini.
final atau nggak bisa diganti-ganti. Terus yang cons itu merupakan konstruktornya, dan di cons itu tidak ada body, dan turunan itu diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung kurawal. Dan kalau pakai required dia nggak perlu tanda tanya, begitupun sebaliknya. Jadi kalau misalnya dia pakai required kayak gini, dia nggak perlu string tanda tanya gini. Kalau misalnya dia pakai, kalau misalnya tanpa required, dia harus kalau misalnya dia pakai required, dia nggak perlu tanda tanya kayak gini. Atau ya, kalau misalnya dia nggak pakai required, kalau misalnya dia nggak pakai tanda tanya, dia pakai required gitu. Terus kita punya kelas pakai final tadi kan. Terus sama seperti biasa, string nama, string asal, terus ada cons, terus bahasa. Kita karena nggak pakai tanda tanya, jadi pakai required dis nama. Ini yang turunannya tadi itu pakai kurung biasa sama kurung kurawal, terus dis asal. Kita punya void main buat ngerannya, bahasa, nama objek, terus cons bahasa, namanya diisi di sini. Terus kita print, kalau saya ini kita jalanin. Kayak gitu. Terus kalau saya ini kita komen ya. Terus kita coba yang ini. Coba yang ini, kalau saya dijalanin. Kalau ini kan dia nggak diisi ya, apa sih namanya, propertinya. Kalau ini kita isi, ada objeknya. Kalau bisa kita jalanin, dia bakal tetap nyata yang ini. Terus kalau misalnya ini kita jadi dia caranya adalah ininya kita hapus element parameternya, element konstruktornya kita hapus. Jadi dia nggak boleh ada nama hangul gitu. Kita ada isi ya di sini ibaratnya si objeknya itu kita hapus. Terus ini kalau saya ini kita run, ya hasilnya bakal keluar yang ada di sini. Ini bahasa kanji asal dari Jepun kayak gitu. Adapun yang tadi kita bilang dia nggak perlu pakai required, tapi dia boleh pakai string, kita boleh pakai tanda tanya, itu adalah contohnya seperti ini. Misalnya kan kita punya kelas mahasiswa, terus kita pakai final string, terus ada tanda tanya, berarti dia bisa null gitu kan. Nama, terus fakultas, terus dia pakai kelas mahasiswa, dis nama, dari fakultas. Ini konstruktornya, terus kita punya void main, cons mahasiswa namanya Naje, terus fakultas teknik, terus kita print kayak biasa. Ini kalau kita run, dia bakal kayak gitu, dia kayak gini. Kalau misalnya ini kita nah, nama mahasiswanya 0, fakultas teknik. Kenapa dia bisa 0? Karena dia pakai tanda yang tadi, jadi dia bisa null label gitu. Jadi bisa dikosongin salah satu dari objeknya, objek yang ada dari kelas tersebut kayak gitu. Yang selanjutnya adalah default constructor. Jadi default constructor itu dia tetap memiliki kelas dan tetap dideklarasikan dengan kelas kayak biasa. Cuman dia tuh nggak punya parameter. Jadi dia nggak punya, kalau dia nggak punya parameter berarti dia nggak punya objek untuk dimasukin. Jadi dia tuh kayak cuman ya udah defaultnya gini doang, ya bakal terisi
gitu. Terus kalau misalnya kita print ini default constructor kayak gitu, udah cuman kayak gitu doang. Terus ini buat ngeprint, buat ngejalaninnya, udah seperti itu. Yang selanjutnya adalah encapsulation. Jadi dia itu memiliki priv. Yang selanjutnya adalah encapsulation. Jadi dia itu kayak itu privat dengan underscore kayak gini. Jadi kita bisa diakses di file lain. Dia menyembunyikan file atau library dari akses luar. Jadi kita kayak sama kayak yang sebelumnya, cuma dia kayak pakai underscore aja bedanya. Terus dia kayak kita punya kelas pantai yang ada berisikan properti string underscore nama dan string underscore lokasi. Terus kita getter. Nah, getter ini fungsinya tuh kayak untuk ambil data. Jadi kayak get ya yang udah kita pelajari sebelumnya. Terus di return sama setter untuk memanipulasi data, void nama set, terus dia pakai underscore nama sama dengan nama, terus getter lokasi sama kayak tadi. Ini diambil dari si, kalau ini lokasi diambil dari si property, kalau misalnya ini si lokasi yang ini diambil dari si parameter ini tadi. Terus kita punya void main, kita pantai, nama objeknya pantai, terus pantai ya kayak biasa pantai, ini underscore lokasinya di DIY, terus di print, terus pantai. Dia bisa juga set nama untuk manipulasi kayak habis. Terus dia kita print seperti biasa, terus kita run. DIY habis kayak gitu. Selanjutnya merupakan contoh dari getter. Untuk ngambil getter itu berfungsi untuk ngambil data. Yang pertama kita memiliki kelas pegawai, ada string, dia nggak pakai tanda tanya karena dia harus diisi, dan kalau misalnya tanda tanya dia kan boleh nge-label. Jadi kita punya kelas dengan deklarasi string nama tanpa nge-label, terus integer dengan label umur, terus string jabatan, terus pegawai. Parameternya itu ada yang kita mau keluarin itu ada nama sama jabatan. Jadi umurnya nggak kita keluarin karena dia bisa nge-label. Terus string get nama, terus integer dan get umur, terus dan seterusnya. Jadi kalau misalnya dia di sini pakai tanda tanya, di sini juga harus pakai tanda tanya. Kalau misalnya tanda tanya di sini ya berarti di sini kayak gitu, harus sesuai. Terus dia map string dinamik get map, itu tuh map ini buat ngambil data yang tersedia di sini ya, yang tersedia pokoknya. Terus get map merupakan definisi getter untuk mengambil informasi atau nilai sesuatu yang ada di sini. Terus kita return kayak biasa. Terus ada void, di sini pegawainya karena di sini kan pegawai nama objek, terus kita masukin nama objeknya di sini kan. Itu tuh hakim, namanya tuh hakim, terus jabatannya tingkat 3. Nah umurnya nggak kita masukin karena tadi kan kita buatnya no label, berarti boleh kosong. Terus print pegawai map, baliknya ke sini tadi karena kita karena dia ngambil data itu tadi kan, terus dia masukin data, dia ngambil data itu. Terus kita run. Umurnya 0, tapi kalau misalnya kayak kita ganti di tempat lain, misalnya kita ganti di sini kan, berarti dia kita harus masukin umur di sini. Terus soalnya umurnya 45 tahun. Kalau saya ketahuan
diisi sesuai parameter yang ada di sini kayak itu. Yang terakhir adalah set atau setter. Jadi dia berfungsi untuk manipulasi data atau yang manipulasi data sih, kayak kita masukin data gitu kan. Jadi kita sama kayak tadi, kita punya kelas pegawai, terus ada string, pakai tandanya buat nge-label nama sama integer umur, terus ada set nama, string nama, terus dia ini kembali ke sini kan sama dengan namanya balik ke sini, balik ke apa ini, pokoknya ini sama kayak gini parameter, ini sama kayak parameternya. Terus set umur, integer umur, dis umurnya kembali ke ini, dan ini kembali ke sini. Terus void cetak, print namanya siapa sama umur. Terus di sini baru masukin si value-nya, ada pegawai namanya, ada lemon, CRRI, terus pegawai umur, pegawai cetak. Jadi cetak sesuai dengan print yang di sini dan berdasarkan yang ada di ini dan tertulis di sini kayak gitu. Kalau saya ini kita run, tuh nama lemon RRQ, umurnya 23. Tapi kalau saya ini kita kosongin misal misalkan dia si tadi namanya kita hapus ya, jadi ya dia bakal ini nama 0 umur 23. Kalau saya ini kita kalau saya umurnya kita hapus ya berarti umurnya nggak ada. Kenapa dia bisa 0? Karena kan kita pakai tanda tanya ini sih, jadi kan dia bisa nge-label gitu.